Jadi resepnya di situ. Sapa sing pengen rezeki ning grojok, ya harus grojok sama orang lain. Al pelitu wal bakhilu, rezekinya nanti ya pelitu wal bakhilu. Walaupun kelihatannya angkanya banyak ya. Rekening di bank sekian, banyak itu. Tapi rezekinya dia akan sempit, gak bisa ngerasakan dia. Gak bisa ngerasakan. Sementara ada orang yang dermawan, walaupun uangnya sedikit, saldonya minim, tapi dia merasakan itu nikmatnya luar biasa. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga apa yang disajikan bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Sukses dan selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berilah rahmat-Mu kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Judul babnya Fadl. Kita ulangi lagi, Fadl. Allah itu punya dua sifat. Ada Fadl, ada Adil. Fadl itu artinya serba lomo kalau bahasa Jawa. Pemurah bahasa Indonesia. Sisi kedermawanan. Ada satu lagi Adil. Adil itu sisi keadilan. Sesuai hitungan. Ya, adil itu sesuai hitungan. Contoh yang paling gampang, karyawan kerja dari pagi sampai sore selama sepekan. Gaji hariannya 100.000, hari Ahad libur. Berarti kerjanya berapa hari? 6 hari. Kalau 6 hari dia masuk dapat gaji 600.000, berarti bosnya benar atau enggak benar? Benar. Adil atau enggak adil? Adil. Kenapa? Sesuai hitungan. Kalau dia kerjanya 6 hari, harusnya dapat gajinya 600, ternyata dia masuknya cuma 2 hari, hari Sabtu digaji 10 juta. Saya mau nanya, ini bosnya adil atau pemurah? Pemurah. Ya, lomo ya. Dermawan. Nah, Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya, Allah menerapkan 2 hal itu. Ada yang diperlakukan dengan adil, ada yang diperlakukan dengan dermawannya Allah Subhanahu wa taala. Yang diperlakukan dengan adil, amal soleh 1 hasanah, 1 ya dikasih balasan 10 kali lipat. Itu adil. Sedekah dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, itu adil, sesuai janjinya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sedekahnya 10.000, gantinya 2 triliun. Ini adil atau dermawan? Dermawan, itu namanya fadl. Ya, namanya fadl, kedermawanan. Makanya untuk amal soleh seperti yang udah saya bahas pekan yang lalu, tidak dikatakan thawab di dalam bab ini, pahala. Tetapi para ulama lebih suka pakai istilah fadlul ilim, fadlul tahajud, keutamaan yang pahalanya itu nanti Allah ngasihnya bukan dari sisi keadilan, tapi sisi kepemurahannya Allah Ta'ala, maha pemurahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di bab ini kita akan dikasih tahu bahwasannya Allah akan memperlakukan semua orang yang cari ilmu, semua orang yang mengajarkan ilmu, semua orang yang mau membantu orang-orang yang cari ilmu, Allah akan perlakukan dengan kemaha pemurahannya Allah Ta'ala. Allah akan serba lomo sama dia. Allah akan serba dermawan sama dia. Contoh, kisah nyata. Ya, kisahnya nyata. Pelayannya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Matta'anallah bituli hayati. Semoga Allah memberi kita kenikmatan dengan panjang umurnya Habib Umar bin Hafid. Amin. Ini kisah saya dengarkan langsung dari ceramah beliau lebih dari 16 tahun yang lalu. Ya, ceramah beliau lebih dari 16 tahun yang lalu. Alhamdulillah, lebih dari 16 tahun yang lalu, jelek-jelek begini, ngerti bahasa Arab. Didik-didik ya tahu bahasa Arab sedikit-sedikit. Insya Allah nggak salah lah, insya Allah nggak salah.
Jadi Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid di pondok pesantren Darul Mustofanya di masa itu, kurang lebih ya sekitar berarti 18 tahun, 19 tahun yang lalu, punya beberapa pembantu yang khidmah di majelis. Pembantu yang khidmah di majelis. Betul-betul melayani majelis. Namanya orang khidmah itu ya, kalau ada rezeki kiainya ya dikasih tempelan, nggak ada ya tetap dapat pelayanan macam-macam, ya makan, minum dan lain sebagainya. Tapi nggak pernah ngarep, nggak pernah berharap dari kiainya, dari ustadznya, dari habibnya, dari gurunya sesuatu. Tapi khidmah, melayani betul. Itu namanya orang khidmah. Nah kalau udah hitung-hitungan, wah aku rekoso, sasi kok digaji mung sak yuto gitu, Pak Yai ranggenah, Habib ranggenah, Ustadz ranggenah. Ini bukan khidmah, namanya karyawan. Ya namanya karyawan. Tapi kalau orang khidmah nggak pernah lihat uang, dia khidmah betul. Khidmahnya bukan pada Habibnya, pada kiainya, Ustadznya, gurunya. Khidmahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewatnya gurunya tersebut. Nah, ini ada yang khidmah pada Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid di pondok pesantren Darul Mustafa tempo dulu. Salah satu pelayan itu yang khidmah meninggal dunia. Sedo bahasa Jawanya ya, sedo. Bahasa Jawa itu Masya Allah. Kalau ayam sedo ada enggak? Misalnya ada orang bilang ayam saya kemarin sedo gitu. Betul atau salah itu? Salah. Padahal sedo artinya apa? Meninggal dunia. Kalau mati? Nah, pitikku mati, betul ya? Ayam saya mati. Kalau bahasa Indonesia ya ada mati, ada meninggal dunia. Ya rodo alus meninggal dunia. Masa ngomong itu teman saya kemarin mati, itu kan gak enak loh ya. Nah, teman saya kemarin meninggal dunia. Nah ini meninggal dunia. Pelayannya Habib Umar bin Hafid meninggal dunia. Nah setiap pelayan itu kan rata-rata punya CS-an ya, punya sohib-sohib. Apa istilah itu? Ya teman itu bahasa biasa, ya rodo seru sedikit tuh. Partner itu terlampau keren Ustaz Yesus. Ya apa biasanya? Jangan terlampau tegang, nyantai saja. Yes, pokoknya punya tempat curhatan gitu ya. Yang biasa ngobrol, curhat. Karena setiap orang itu ada cocok-cocokannya. Walaupun di satu rumah gitu ya, satu rumah ada 10 orang itu nanti satu dengan yang lain punya cocok-cocokannya. Fulan dengan fulan, fulan dengan fulan, fulan dengan fulan, itu nggak bisa dipaksakan. Karena hati itu ada gaduannya tuh. Ada judulnya ya, ada judulnya hati. Yang dulu di akhirat itu satu kampung, ya satu wilayah tetangga, di dunia itu nempel ya gampang. Kalau di akhirat itu beda RT, di dunia ketemu ya rojok renggang titik. Baik, tapi nggak bisa klop ya, nggak bisa klop. Karena apa? Wilayahnya di akhirat berbeda, di alam ruh sana berbeda. Nah, ini yang CS-annya nih. Akrab sekali, meninggal nih sahabatnya, temennya sama pengabdi majelis meninggal dunia. Tentunya sedih. Nah malam harinya setelah dimakamkan nih, jenazah dimakamkan, malam harinya ini temen yang satu kamar istilahnya ya, yang ranjangnya jejer, mimpi ketemu sohibnya yang meninggal dunia tadi. Ketemu sohibnya yang meninggal dunia. Nah dalam mimpinya dia kaget karena temennya yang meninggal tadi biasanya pakaiannya ya pakaian pelayan. Tapi di alam mimpi kok dilihat pakaiannya pakaian pembesar, pakaiannya orang kaya raya, pakaiannya raja-raja. Ya, pakaiannya sultan. Kalau disebut sultan ini biasanya Sugi apa Sugepol? Nah, Sugepol, itu istilah sekarang gitu kan. Wah, itu sultan gitu. Kalau raja masih ya rojo. Sultan itu terkesan Sugepol. Ini pakaiannya pakaian sultan, pakaian raja-raja yang kaya raya. Dan wajahnya berseri-seri. Ditanya sama sahabatnya, gimana keadaanmu di alam kubur sana? Maka jawabannya temennya yang sudah meninggal tadi, saya doakan jenengan segera ya. Saya ojo bingung gitu ya. Segera bisa mimpi ketemu yang disayang yang sudah meninggal dunia. Entah orang tua, entah kakek, entah nenek, entah sahabat. Terus bisa ngobrol, nanya gitu ya. Piye kabare? Terus diceritakan gitu. Ya subhanallah, dijawab. Kamu jangan pernah meninggalkan pondok pesantren ini. Teruslah mengabdi di sini. Teruslah melayani santri-santri yang di sini. Karena santri-santri yang di sini, ini di Hadramut, di tempatnya Habib Umar bin Hafid, waktu itu ya, itu kan santri-santrinya banyak turunan Nabi Muhammad SAW dan turunannya ulama. Jadi yang nyantri selain itu keturunan Nabi, ada juga
Bukan keturunan Nabi, tapi keturunan ulama. Jadi santrinya bukan sembarang orang. Nah, waktu saya meninggal dunia, jenazah saya ditaruh di masjid, katanya yang tadi sudah meninggal tadi itu dalam mimpi ya. Kalau nyata ceritakan ya medeni ya. Nah, dalam mimpi tadi, jenazah saya diletakkan di masjid di depan. Sampai sekarang saya tidak ditemui malaikat mungkar wa nakir, tidak ditanya perihal kubur. Loh, kok iso? Kok bisa kamu nggak ditanya? Iya, karena begitu jenazah saya diletakkan, kakek-kakeknya, leluhur-leluhurnya, santri-santri dan guru-guru yang ajar di pesantren ini semua datang nyambut jenazah saya. Kemudian semuanya itu bersof-sof menyolatkan saya, kemudian ngantarkan saya sampai kuburan. Ini rombongan arwah ya, Masya Allah. Rombongan ruh nih ngantarkan sampai kuburan dan ngomong sama malaikat, yang satu ini bersama kami, jangan kamu tanya. Wah, asik betul ya. Nah, terus bangun. Akhirnya ngabdi terus. Nah, inilah keutamaan yang diberikan kepada orang yang mau membantu orang yang cari ilmu. Orang yang mau melayani orang yang mengajarkan ilmu. Fadl, kalau dihitung mungkin kerjaannya nggak seberapa. Tapi ternyata dapat karunia Allah yang luar biasa. Urusannya di akhirat itu mudahnya luar biasa. Gara-gara apa? Apa hitung-hitungan 1 dibalas 10, 10 dibalas 100, 100 balas 1000. Bukan hitung-hitungan seperti itu. Tapi Allah menunjukkan karamnya, Allah menunjukkan pemurahnya, maha pemurahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga enteng urusan akhiratnya. Nah, sekarang saya mau nanya kepada pemirsa dimanapun Anda berada dan teman-teman saya, sahabat saya di sini khususnya, saya mau nanya. Kira-kira pengen jadi orang yang diperlakukan dengan adil atau dengan kedermawanan? Pilih mana? Itu di akhirat ada satu hamba Allah dari Bani Israel meninggal dunia, diceritakan Nabi Muhammad SAW. Kemudian di alam akhirat abid Bani Israel. Jadi abid itu ahli ibadah luar biasa. Dulu Bani Israel tidak dapat julukan abid kecuali kalau sudah ibadah 1000 bulan. 1000 bulan di atas gunung masuk gua ibadah terus, itu baru dapat nanti julukan abid. Kalau sekarang sarjana S1 kuliah 4 tahun ya lulus baru S1. Nah, ini 1000 bulan. 1000 bulan itu lama atau sebentar? Lama ya. 1000 bulan ada di musola tertentu ibadah, baru nanti dapat pangkat abid. Nah, di Bani Israel ada abid yang ada ibadah luar biasa. Di akhirat sama Allah Ta'ala diperintahkan masuk surga. Masuklah surga berkat kemurahanku, berkat rahmatku. Rahmatnya Allah, sayangnya Allah. Itu bagian daripada kedermawanan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abid Bani Israel ini kemudian protes, ya Allah, jangan bilang berkat pemurahanmu, berkat sayangmu ya Allah. Mau saya di dunia ya rekoso. Di dunia ini saya ya ibadah. Untuk jadi abid ini kan butuh ibadah 1000 bulan saya. Lama ibadah. Jadi ya sebutkan kalau saya masuk surga ya berkat amal saya. Nah, ini rodok ngeyel ya. Terus mlebu swarga tinggal bledeng aja ngeyel. Namanya juga Bani Israel. Ya, Bani Israel memang unik. Ya unik. Ya, subhanallah. Allah berkata kepada malaikat, malaikat, kalau begitu coba dihitung itu. Seluruh ibadahnya dibandingkan nikmat yang kuberikan pada sebelah matanya, kira-kira cukup gak untuk bayar syukurnya itu cukup gak? Kalau belum cukup masuk ke neraka. Itu ditimbang seluruh ibadahnya dengan nikmat sebelah mata, baru sedikit saja nikmat sebelah mata, ternyata nggak cukup untuk bayar syukurnya nikmat sebelah mata. Kata Allah, malaikat masukkan dia ke neraka. Langsung abid Bani Israel teriak, ya Allah, udah kalau begitu berkat rahmatmu saja ya Allah, nggak usah pakai hitung-hitungan, masukkan saya ke dalam surga. Nah, pertanyaan saya, kira-kira Anda, saya, kita pilih sisi kedermawanan Allah apa mau hitung-hitungan? Ya makanya jangan sok hitung-hitungan sama orang. Siapa yang suka berhitung sama orang, Allah akan berhitung sama dia. Ini ibu-ibu nih, rungokno. Bu, dengarkan ya Bu. Jangan suka berhitung sama suaminya ya Bu. Sing lanang ya podo. Dengarkan. Suami-suami nih, jangan suka berhitung sama istrinya. Kamu tidak tahu, aku sudah dari pagi keluar sampai malam ini cari nafkah demi kamu. Kamu tengok-tengok neng omah, tok nunggoni anak ngono kok ruwet. Masya Allah. Ada enggak suami model begini? Ya mudah-mudahan nggak ada. Nyatanya diem semua kok. Ada pula istri yang modelnya begini. Kamu jadi suami enak, keluar kerja, jalan-jalan, keliling sana, keliling sini, mutar-muter tok. Aku kilo ruwet ngadepi anakmu. Ngurusi anakmu tuh susah. Satu aja susah apalagi 10. Masya Allah. Coba kamu jadi aku. Nah ini hitung-hitungan. Ini yang suka hitung-hitungan, nanti Allah juga hitung-hitungan sama dia. Jadi kalau kita nggak mau dihitung-hitung sama Allah, sama orang lain juga jangan hitung-hitungan. Kalau kita mau dapat fadlnya Allah, kedermawanannya Allah, maka kita harus punya jiwa yang dermawan pada siapapun. Gak mungkin kita dapat kedermawanannya Allah kalau kita juga gak dermawan sama orang lain.
Jadi resepnya di situ. Sapa sing pengen rezekine grojok, ya harus grojok sama orang lain. Al pelitu wal bakhilu, rezekinya nanti ya pelitu wal bakhilu. Walaupun kelihatannya angkanya banyak ya. Rekening di bank sekian, banyak itu. Tapi rezekinya dia akan sempit, gak bisa ngerasakan dia. Gak bisa ngerasakan. Sementara ada orang yang dermawan, walaupun uangnya sedikit, saldonya minim, tapi dia merasakan itu nikmatnya luar biasa. Allah gerojok nikmat ke dalam hatinya. Nikmat itu gak butuh duit tuh. Makanya sungguh kasihan manusia yang menghitung nikmat berdasarkan angka. Sakno. Berdasarkan benda, kesian. Karena Allah ngasih nikmat itu maha pemurahnya Allah dan Allah adil. Gak lihat yang kaya, gak lihat yang miskin. Tempatnya hati. Hatinya orang kaya sama orang miskin sama enggak? Ya tergantung. Tergantung takwanya. Tergantung takwanya. Nilainya takwanya yang semakin bagus, yaitu hatinya semakin bagus. Tapi standar hatinya sama. Mau kaya, mau miskin, mau rakyat jelata, mau pejabat, semuanya sama. Standar hatinya. Dia bisa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita pengen dapat nikmat dari Allah ta'ala yang banyak, kita juga harus lomo. Masih ingat ceritanya Bani Israel yang suka ngutangi orang itu? Tapi jangan ditiru ya. Nah, di Bani Israel itu ada rentenir. Jangan niru ya. Jangan jadi rentenir. Naudzubillah min dzalik. Ada rentenir, tapi rentenir bijak. Rentenir bijak. Bijaknya boleh ditiru, rentenirnya jangan. Dia itu buat catatan, buku besar gitu ya. Beserta nama, alamat, tanggal utang, jumlah hutang, ya. Terus pembayarannya bagaimana. Nah, kalau ternyata dia lihat yang dia hutangi ini orangnya hidupnya susah. Hidupnya susah. Langsung di bagian belakang dia tulis lunas, nggak ditagih. Ajib ya. Yang bagian ngutang-ngutangi sanggup niru. Begitu dilihat ini kok yang berhutang hidupnya susah, ekonominya amblek gitu ya, jelungup ekonominya delosor, langsung sama dia dilunaskan, lunas, nggak ditagih. Yang dia bilang hutangmu lunas, sehingga nggak punya beban orang ini. Alhamdulillah. Tapi kalau ternyata memang punya duit, ya ditagih sama dia. Ditagih dan ada plusnya. Yang ditagih ada plusnya. Ini nggak boleh nih. Naudzubillah min dzalik. Jadi satu sisi dia punya sifat baik, melunaskan hutangnya orang-orang yang nggak bisa bayar. Di sisi yang lain dia punya sifat yang nggak baik karena dia jadi rentenir. Nah, orang tadi akhirnya menjelang ajalnya wasiat. Menjelang ajalnya wasiat gitu. Nanti kalau saya mau ngomong meninggal nggak enak, orang rentenir mati aja gitu ya. Katanya dia, nanti kalau saya mati tolong dibakar tubuh saya terus abunya buang ke laut. Saya takut sama Allah. Jadi ini rentenir bijak betul ya. Ngerti dosanya akeh wedi loh. Tahu dosanya banyak dan takut mati. Orang sekarang ini kita ini ngerti dosanya akeh awake dhewe ini. Kita ini dosanya banyak kayak ora wedi mati loh ya. Dosa kita ini banyak tapi enggak takut mati ya. Naudzubillah min dzalik. Dosa kita banyak enggak takut meninggal dunia, enggak takut menghadapi maut. Sementara ini rentenir tadi takut. Singkat cerita, rentenir tadi akhirnya diampuni sama Allah Ta'ala semua dosa-dosanya. Dimasukkan dalam surganya Allah Ta'ala. Karena apa? Ya, sebagian kisah karena dia takutnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam kisah yang ini bukan masalah itu. Masalah apa? Karena Allah merasa malu untuk tidak mengampuni dia karena dia dermawan kepada hamba-hambanya Allah Ta'ala. Ini orang dermawan. Dia nggak hitungan sama orang yang susah-susah. Masa ketika dia susah saya hitungan sama dia? Sama Allah diampuni dosa-dosanya gara-gara kedermawanannya. Karena dia nggak perhitungan sama orang lain, Allah juga nggak ngitung amalnya. Sedikit amalnya diterima, banyak dosanya diampuni sama Allah Ta'ala. Allah gunakan fadlnya, sisi kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita diperlakukan sama Allah dengan kemurahannya Allah, ini enak atau nggak enak? Enak ya? Enak. Nah, kalau kita pengen dapat kemaha pemurahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus tahu ilmunya. Makanya kitab At-Targhib wa Tarhib ini bab yang dibahas pertama kali adalah fadl, kemuliaannya ilmu. Dan berbagai kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang cari ilmu, orang yang alim. Itu yang dibahas dulu. Karena kalau udah tahu ilmunya, akan terbuka gerbang-gerbang menuju ya kemurahan-kemurahannya Allah yang luar biasa.